Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Rahmadani dengan NPM 233510248 dari kelas 5A. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi pada Kali Linux dan juga Ubuntu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum keamanan komputer dan jaringan. Nah, di mana kita langsung saja ke soal pertama yang diperintahkan yang di mana soal pertamanya yaitu yang A, tampilkan masing-masing IP di masing-masing virtual machine, yaitu Ubuntu dan Kali Linux. Dan yang kedua itu atau yang B, pastikan masing-masing IP itu saling terhubung di Kali Linux dan juga Ubuntu. Nah, di sini kita langsung saja membuka eh, VirtualBox-nya. Nah, di sini kita jalankan Ubuntu terlebih dahulu. Dia agak sedikit lama. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan password Ubuntu teman-teman. Lalu enter. Lalu kita menunggu lagi. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mengambil show application. Nah, kemudian mengambil terminal. Nah, lalu di sini teman-teman bisa menggunakan perintah ifconfig untuk menampilkan IP address pada Ubuntu. Ifconfig lalu teman-teman enter. Nah, di sini tertampil alamat IP-nya dan juga menampilkan subnet mask dan juga gateway yang sedang digunakan. Nah, lalu kita akan membuka Kali Linux-nya juga. Nah, di sini juga kita menunggu. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan username untuk Kali Linux teman-teman. Nah, di sini saya membuat nama saya sendiri yaitu Nisa Rahmadani, kemudian saya menggunakan password yang sudah saya buat. Lalu teman-teman tekan login. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini bisa teman-teman silang saja. Nah, lalu di sini teman-teman bisa mengambil terminal emulator. Nah, di sini teman-teman langsung juga membuat ifconfig untuk melihat IP address-nya. Nah, baiklah di sini sudah tertampil eh, bagian untuk alamat IP pada Kali Linux-nya, di mana di sini itu IP itu 172.20.10.2. Nah, di sini saya akan eh, SS terlebih dahulu.
Linux-nya. Dan untuk Ubuntu-nya juga tadi saya belum tes-tes. Nah, setelah itu sebelum kita saling eh, menghubungkan IP antara Kali Linux dan Ubuntu, nah kita terlebih dahulu membuka CMD di sini untuk melihat IP Windows kita. Di sini kita menggunakan perintah ipconfig. Nah, di sini tertera nih ipconfig kita itu 172.2.0.10.12. Nah, ini jangan lupa di SS juga masukkan dalam laporan. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke Ubuntu-nya, terminal Ubuntu. Nah, di sini kita akan akan melakukan ping untuk menghubungkan antara IP Ubuntu dan juga Kali Linux. Nah, di sini kita akan ngeping IP Kali Linux-nya di Ubuntu dengan perintah ping. Nah, kita lihat di Kali Linux-nya. Di Kali Linux itu IP-nya 172.20.10.2. Ping 172.20.10.2. Nah, lalu teman-teman enter. Nah, di sini tertampil nih reply yaitu 64 bits from 172.20.10.2. Nah, itu artinya sudah terkonek. Nah, di sini teman-teman bisa Ctrl C untuk menutupnya. Nah, di sini teman-teman jangan lupa SS juga. Nah, selanjutnya kita ke Kali Linux. Nah, di Kali Linux juga kita akan melakukan ping Ubuntu di Kali Linux. Nah, di sini perintahnya sama yaitu ping. Nah, di Kali Linux tadi di Ubuntu itu IP-nya itu 172.20.103. Nah, jadi di sini kita tinggal sesuaikan dengan IP-nya 172.20.10.3. Nah, teman-teman bisa mengenternya. Nah, di sini sudah muncul reply dan sudah terkonek antara satu sama lainnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa Ctrl C lagi untuk menutupnya, lalu jangan lupa di SS. Nah, sudah. Nah, kita lanjut masuk ke soal nomor 2. Nah, di mana untuk soal nomor 2 ini, soalnya itu di Kali Linux lakukan pemindaian ke Ubuntu dengan yang pertama itu ada A itu hash discovery, yang B-nya itu scan port TCP aktif, dan yang C itu identifikasi service dan versinya. Nah, di sini kita langsung saja ke ke Kali Linux-nya. Nah, di mana di Kali Linux ini, di sini saya akan melihat IP dari sebuah universitas. Gitu. Nah, di sini saya memilih UMRI dengan kode yaitu ns lookup spasi umri.ac.id. Nah, teman-teman bisa enter. Nah, di mana perintah lookup ini lakukan untuk pencarian domain sistem atau DNS. Nah, sistem ini tuh menerjemahkan nama domainnya. Nah, setelah itu kita bisa melihat nih IP address-nya.
Itu terletak di 178.128.190.141. Nah, di sini teman-teman selanjutnya bisa menggunakan perintah nmap minha yang dimana nmap minha ini yaitu dia tuh berfungsi untuk melihat seluruh komen yang ada di dalam nmap dan juga digunakan untuk menampilkan daftar seluruh perintahnya. Nah, teman-teman bisa melakukan perintah nmap minha, lalu teman-teman enter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nih, apa saja daftar-daftar dan parameter yang tersedia gitu. Nah, kita juga dapat mengetahui berbagai fungsi dan cara penggunaan nmap gitu. Nah, selanjutnya kita menggunakan nah ini kita jangan lupa di screenshot dari yang NSO. Terus yang ininya juga di nmap hanya. Oke, nah selanjutnya itu kita menggunakan untuk host discovery-nya, yaitu kita menggunakan perintah nmap-minv, yaitu atau IP situsnya, di mana yaitu perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi pembandingan secara lebih detail gitu. Nah, di sini kita menggunakan perintah nmap. Nah, di sini terdapat nih uh, starting warning no targets gitu. Ini terjadi error teman-teman karena ternyata kita harus masukkan IV dari Umri tadi. Nah, di sini kita ulang saja. Jadi nmap min v kecil. Nah, lalu kita masukkan tadi IP-nya. Nah, di sini teman-teman bisa copy saja. Nah, di sini klik kanan, copy selection. Lalu di sini teman-teman bisa pilih paste selection. Nah, di mana di sini kita menggunakan halaman IP address dari Umri tersebut itu 178.168.90.141. Nah, lalu teman-teman bisa enter. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja yang terbuka gitu. Lumayan banyak, teman-teman. Nah, selanjutnya, nah di sini kita SS terlebih dahulu. Banyak juga ternyata. Jangan lupa di SS. Oke. Nah, selanjutnya kita itu menggunakan perintah nmap min s atau strip s kecil p besar di mana itu digunakan untuk melakukan scanning. Itu untuk mengetahui apakah suatu host itu aktif atau tidak gitu. Nah, kita menggunakan perintah nmap min s kecil dan p-nya besar. Nah, lalu jangan lupa masukkan IP-nya yang tadi, yaitu tinggal di paste selection saja. Nih, teman-teman bisa enter saja. Nah, di sini terdapat nih host yang aktif gitu.
Nah, selanjutnya itu kita menggunakan print. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian soal ketiga, yang dimana soal ketiga itu yaitu adalah instalasi dan konfigurasi IDS atau snort Ubuntu, yang dimana yang A itu instalasi snortnya, kemudian lakukan konfigurasi untuk mengetahui satu deteksi HMP dan yang kedua itu deteksi TCP SYN. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah itu ke bagian Ubuntu. Nah, di sini sebelumnya saya sudah memakai bridge adapter untuk bagian di networknya, tapi saya akan tampilkan. Jadi bentar saya masuk dulu. Nah, di sini bisa kita close saja untuk bagian Ubuntu-nya. Lalu kita akan masuk ulang. Nah, di sini, nah sebelum kita masuk itu kita ambil setting. Nah, di bagian setting ini kita ambil bagian network. Nah, di sini nih teman-teman yang misalnya awalnya itu host only adapter bisa menggantikan dengan bridge adapter gitu. Nah, lalu teman-teman okekan saja. Lalu teman-teman bisa lakukan untuk memulainya. Itu langkah pertamanya. Kita masih menunggu. Nah, selanjutnya seperti biasa teman-teman masukkan saja passwordnya lagi. Nah, ini teman-teman bisa silang saja. Lalu kita ambil show application lagi. Lalu kita pilih terminal. Nah, di sini teman-teman harus masuk ke root terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan perintah sudo sup untuk masuk ke rootnya. Enter. Nah, jangan lupa masukkan passwordnya. Nah, lalu udah masuk nih ke root. Nah, ini tanda kita sudah masuk ke root. Ada tulisan rootnya di sini. Nah, lalu teman-teman bisa menggunakan perintah user mode min A kecil, terus G-nya besar, lalu sudo. Nah, di sini saya memakai KKJ ya. Jadi di sini namanya KKJ. Sudo spasi KKJ. Lalu enter. Nah, di sini sudah masuk nih ke itunya, ke user mode-nya. Nah, lalu teman-teman masuk ke bagian perintah nano spasi slash etc slash sudoers, yang dimana perintah ini digunakan untuk membuka dan mengedit berkas konfigurasi sudoers yang berfungsi untuk mengatur hak akses pengguna dalam menjalankan perintah dengan izin super user-nya. Nah, di sini kita langsung saja melakukan perintah yaitu nano spasi slice etc slice sudoers. Nah, lalu teman-teman enter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di bagian, kita cari di bagian, nah di sini di bagian root-nya ini. Nah, di bagian ini teman-teman bisa menggantinya dengan nama teman-teman, terus npm, lalu ALL sama dengan buka kurung ALL tutup kurung, lalu spasi ALL. Nah, di sini saya sudah membuatnya, jadi teman-teman bisa
sesuaikan saja dengan nama teman-teman atau apapun yang teman-teman ingin buat. Nah, di sini kita lakukan Ctrl X untuk menutupnya. Nah, selanjutnya setelah itu, setelah kita melihat itu, kita melakukan apt get update, yaitu digunakan untuk memperbarui daftar paketnya. Nah, di sini kita melakukan perintah apt script get update. Lalu teman-teman enter. Nah, di sini nih terlihat nih kayak kita sudah melihat memperbarui daftar-daftar paket pada sistem operasi Linux kita atau Ubuntu kita. Nah, selanjutnya kita menggunakan perintah yaitu apt-get install. Itu dilakukan untuk melakukan proses instalasi paket atau aplikasi tertentu. Nah, di sini kita akan menginstal Snort. Jadi kita menggunakan perintah apt strip get install Snort. Teman-teman enter. Nah, di sini sudah ada nih pesannya yaitu sudah done ya, sudah diinstal. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa di SS terlebih dahulu. Semua saja kita SS. Tadi sudah 3 kali, jadi kita bikin 37. Nah, selanjutnya kita masih di Ubuntu-nya. Nah, selanjutnya setelah apt-get install, kita melakukan ifconfig lagi untuk melihat IP kita. Ifconfig. Nah, teman-teman enterkan saja. Nah, di sini terdapat nih IP-nya, yang IP dari Ubuntu kita. Nah, di sini kita jangan lupa SS juga dari ifconfig. Nih, oke. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu nano slash etc slash nord slash snort.conf. Nah, di sini kita di mana perintah ini digunakan untuk menentukan jaringan atau alamat IP yang akan dipantau oleh Snort. Nah, lalu kita langsung saja ke bagian perintahnya yaitu nano spasi slash etc slash snort, nah slash snort.conf. Nah, lalu teman-teman enterkan saja. Nah, di sini teman-teman bisa mencari di bagian IPvar homenet-nya. Nah, di sini. Nah, IPvar homenet-nya. Nah, di sini IPvar homenet-nya ini, IP-nya ini teman-teman bisa ganti sesuai dengan IP Ubuntu-nya teman-teman. Nah, di sini saya sudah melakukan membuat IP-nya sesuai dengan Ubuntu saya, yaitu 172.20.10.3. Nah, kita setelah kita menggantikan itu, kita Ctrl X saja. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan perintah tersebut, teman-teman bisa screenshot saja.
Oke, lalu kita menggunakan lagi perintah yaitu nano slice etc slash node slash rules dan local rules yang dimana ini digunakan untuk membuka atau mengedit berkas aturan lokal pada snort. Nah, di sini kita langsung saja menggunakan perintahnya yaitu nano spasi slice etc spasi snort spasi rules slice maksudnya, baru slice local rules. Local dot rules. Nah, selanjutnya teman-teman bisa enter saja. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti pada alert ICMP ini, yang hotnet ini, yang message ini, teman-teman bisa menggunakan sesuai perintah pada ujian uh, saya gitu, ujian yang sudah ditentukan perintahnya. Nah, di sini setelah itu kita kontrol X saja untuk menutupnya. Nah, setelah itu uh, kita masuk ke soal yang nomor 4. Nah, teman-teman jangan lupa untuk meng-SS-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yang dimana soal nomor 4 ini pada Kali Linux itu lakukan perintah untuk mengetahui aktivitas berikut. Yang pertama yaitu ICMP flood, yang kedua itu port scanning-nya. Nah, yang pertama kita ke Kali Linux terlebih dahulu. Nah, di sini kita suruh inputkan password lagi, karena sudah lama digunakan gitu, jadi dia harus input lagi. Nah, di sini kita akan melakukan ICMP flood atau menyerang gitu, yang dimana kita akan menyerang IP Windows kita, yaitu pertama kita harus pergi ke control panel terlebih dahulu. Di sini control panel. Kita ketikkan saja control. Nah, selanjutnya pilih System and Security, lalu Windows Defender Firewall. Nah, lalu pergi ke Turn Windows itu. Nah, kemudian di sini kita off-kan. Nah, di sini kita jangan lupa SS. Nah, di sini kita off-kan. Nah, setelah itu kita pergi ke Task Manager. Lalu kita ambil yang ini. Kita akan melihat CPU-nya. Ini jangan lupa juga di SS. Nah, keadaannya masih stabil. Lalu kita balik lagi ke ini, ke Kali Linux-nya. Yang dimana pada Kali Linux yang pertama yaitu kita harus melihat terlebih dahulu. Di sini sebelumnya saya sudah melihat IP Windows saya, yang dimana IP Windows saya itu 172.20.10.12. Nah, selanjutnya kita ke Kali Linux. Nah, selanjutnya kita melakukan perintah yaitu perintah hping 3. Haping 3 spasi min S kecil, min V kecil, lalu strip float. Nah, lalu IP Windows kita tadi, yaitu 172 titik 172.20.10. Titik 20 titik 10 titik 12. Nah, di sini teman-teman bisa langsung enter saja.
Nah, baiklah di sini saya akan ulang untuk perintahnya. Kita akan ulang. Oh ya, sebelum itu saya lupa ya, kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Jadi, kita masuk dulu ke rootnya, sudoku. Nah, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini teman-teman jangan lupa SS terlebih dahulu. Nah, setelah kita masuk ke rootnya, nah di sini kita akan melakukan perintah tadi, yaitu untuk menyerang CPU kita dengan perintah hping 3. Dan 3 spasi min S kecil spasi min V besar lalu strip float lalu IP Windows kita 172.20.10.12 lalu enter. Nah, di sini sudah terjadi nih penyerangan untuk CPU kita. Nah, teman-teman bisa melihat nih di atas ini terdapat nih username 100% ya. Jadi kayak diserang gitu. Nah, teman-teman bisa melihatnya itu di task manajernya. Nah, sebelum itu saya SS terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melihat ini kan udah full nih. Kita bisa melihat di task manajernya. Nah, di sini. Nah, di sini kita melihat dia sudah menyerang CPU-nya. Kita lihat persen-persennya di sini. Persen-persennya sudah mulai naik dari biasanya. Di sini kita bisa SS juga. Nah, selanjutnya eh, kita akan melakukan perintah lagi, yaitu kita menggunakan hping 3 juga jika Linux-nya. Nah, yang dimana hping 3 ini merupakan lanjutan dari hping 3 yang sebelumnya, itu dia ini digunakan untuk memalsukan alamat IP sumber secara acak gitu. Jadi kita di sini kita Ctrl C dulu. Nah, lalu kita gunakan uh, perintah lagi yaitu hping 3 spasi min S besar lalu spasi min P besar lalu spasi min U besar lalu strip float min V besar lalu spasi strip ren lalu source lalu di sini kita menggunakan IP Ubuntu kita, yaitu tadi sebelumnya sudah saya ini. Nah, di mana maksud saya bukan IP Ubuntu, maksud IP Windows kita gitu. Jadi di sini kita menggunakan IP Windowsnya itu 172.20.10.12. Lalu teman-teman enter. Nah, di sini juga dia sudah memasukkan ya alamat IP-nya ini menjadi 2 di sini. Awalnya 12 menjadi 2 gitu. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan lagi Ctrl C dulu. Nah, jangan lupa di SS. Nah, lalu kita masukkan perintah nping strip TCP, lalu connect strip red 90.000, min c 900.000, min key, kemudian IP targetnya. Nah, di sini perintah ini digunakan untuk melakukan pengujian koneksi TCP secara intensif ke targetnya.
Nah, di sini langsung saja kita menggunakan uh, perintahnya yaitu nping strip tcp strip strip connect lalu spasi strip red strip red sama dengan 90.000 lalu spasi min c dan 900.000 lalu spasi min key lalu ini IP Windows kita 172.20.10.12 lalu teman-teman enterkan saja. Nah, di sini sudah terlihat di mana ini melakukan pengujian TCP secara intensif ke targetnya. Nah, ini dia di sini berapanya. Nah, selanjutnya yaitu kita menggunakan perintah tcp-dump min i eth0, di mana perintah ini digunakan untuk melakukan monitoring lalu lintas jaringan secara langsung ke interface eth0-nya. Langsung saja kita menggunakan perintahnya yaitu tcp-dump spasi strip i kecil lalu eth0. Lalu teman-teman enter. Nah, di sini sudah terlihat nih banyak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa kontrol C saja. Banyak kan ini ada 19 paket dan juga 24 paket. Nah, di sini teman-teman jangan lupa meng-SS. Nah, di sini saya belum meng-SS yang ini. Saya SS terlebih dahulu. Lalu yang ini juga jangan lupa teman-teman SS. Nah, selanjutnya selesai untuk soal nomor 4. Nah, selanjutnya kita akan ke soal nomor 5. Yang dimana soal nomor 5 itu perintahnya itu buat aturan atau rules node untuk mendeteksi adanya aktivitas ping atau ICMP echo request yang masuk ke Linux Ubuntu. Nah, yang pertama itu buat custom rule baru di local rules-nya. Dan dimana pesan alert MSG harus bertuliskan serangan ping terdeteksi. Kemudian nama mahasiswa NPM dan UAS. Nah, lakukan serangan ping dari mesin Kali Linux ke IP Ubuntu, lalu tunjukkan pesan alert yang muncul di terminal target sesuai dengan pesan yang diminta. Nah, selanjutnya itu kita melakukan ini. Kita pergi ke bagian Ubuntu-nya. Nah, di mana kita pergi ke di sini nano etc node rules local rules lalu kita enterkan. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti pesan alert ICMP-nya ini dengan message nama NPM dan UAS. Nah, di sini saya sudah menukar terlebih dahulu sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukannya dengan nama teman-teman sendiri. Nah, kemudian yang dimana perintah ini perintah rules ini digunakan untuk membuka berkas local rules pada snort yang berfungsi sebagai tempat pembuatan dan pengelolaan aturan khusus. Nah, kemudian untuk menjalankannya kita akan masuk. Nah, di sini tinggal Ctrl X saja. Nah, kita akan masuk pada bagian perintah snort min A besar, lalu konsol, lalu min I, kemudian enp0s3 lalu min u kecil lalu snort min g kecil lalu snort
snort min c, spasi min c, lalu slice etc slice snort snort dot conf snort dot conf. Nah, teman-teman bisa mengenterkan di sini. Ini sudah terbuka. Nah, di sini teman-teman bisa langsung nih ngeping pada bagian CMD-nya untuk ngeping IP Ubuntu kita. Nah, di sini saya akan mengulang untuk melihat IP-nya karena saya lupa. Kita akan menunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa melakukan if config. Nah, di sini 172.20.103. Oke, langsung kita masuk lagi ke yang tadi, yaitu dengan perintah snort min a konsol min i and post min o kecil snort min g snort min c slash etc slash snort.conf. Nah, di sini teman-teman langsung saja ss, saya tidak lupa. Sama juga yang tadi juga. Dari bagian jadi di sini ini untuk snort rules-nya. Nah, di sini untuk snort rules-nya. Itu SS tadi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yang tadi. Nah, di sini kita tinggal enter saja. Nah, di sini kita bisa mempingkan ke bagian IP Windows saya, yang dimana di sini kita akan mengklik ping 172.20.10.3. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul reply ya from 172.20.10.3. Nah, di sini kita bisa melihat pesannya di bagian IP target kita itu di Ubuntu. Nah, di sini sudah tertampil nih pakai processing saya dengan nama Nisa Ramadhani, NPM dan juga UAS-nya. Jadi sudah tertampil gitu. Dan alhamdulillah connect. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.